مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Nah, kemudian sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemimpin dari para rasul, para nabi, bahkan dikatakan pemimpin seluruhnya, malaikat, jin, seluruhnya pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diberikan beliau keistimewaan namanya khosais, keistimewaan. Al-Imam Suyuti mengatakan, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Kifayatut Talib Labib fi Khosaisil Habib, atau nama lainnya Al-Khosaisul Kubra, itu menyebutkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih ada 1000 keistimewaan. Sebagian mengatakan 2000 keistimewaan Nabi Muhammad SAW, 2000. Bagaimana dibandingkan dengan manusia biasa? Kalau beliau saja Allah berikan keistimewaan 2000 keistimewaan. Dan ini juga dibagi 3. Keistimewaan Nabi ketika belum lahir, keistimewaan Nabi ketika sudah lahir dan hidup di dunia, keistimewaan Nabi ketika nanti di alam akhirat, punya keistimewaan semua. 2000, sebagian mengatakan 1000. Makanya jadi ilmu tersendiri, ilmu yang khusus membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan data-data ilmiah di kalangan para ahli hadis untuk mengetahui berapa banyak keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak ulama membuat karya-karya ilmiah. Ada kitab judulnya Al-Jami'u fil Khosais, kumpulan keistimewaan Nabi Muhammad, disusun oleh Syekh Musa bin Rashid. Kitab itu membahas keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada seorang ulama yang lahir tahun 723 Hijriah, meninggal 804 Hijriah. Beliau ini salah satu guru daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Namanya Syekh Umar bin Ali, terkenal dengan nama Ibnu Mulakin. Beliau punya kitab tentang keistimewaan Nabi Muhammad, ada 2. Yang pertama judulnya Ghayatul fi Khosaisir Rasul, puncak pertanyaan tentang keistimewaan Rasulullah SAW. Yang kedua, kitabnya berjudul Khosaisun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ulama lagi lainnya bernama Syekh Abu Thaib As-Sazili. Beliau kumpulkan kitab ringkas 40 keistimewaan Nabi, dibuat ringkasan. Judulnya adalah Al-Arba'in fi Khosaisin Nabil Amin. Kemudian ada ulama berikutnya namanya Dr. Shadiq bin Muhammad, punya kitab khusus tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Judulnya Khosaisul Mustafa, keistimewaan Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ulama ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Khudairi, seorang ahli hadis, punya kitab khosais juga tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Judulnya Al-Lafdul Mukarram bi Khosaisin Nabil Mu'azzam. Kemudian ada ulama lagi namanya Al-Hafiz Ibnu Tulun Ad-Dimishqi, punya kitab tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Judulnya adalah Mursyidul Muhtar ila Khosaisil Mukhtar, tentang keistimewaan Al-Mukhtar Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang paling lengkap, nah ini yang paling lengkap, kitabnya yang paling lengkap, saya punya ada 2 jilid, yaitu karyanya As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Judulnya Kifayatut Talib Labib fi Khosaisil Habib, atau nama lainnya Al-Khosaisul
Kubra, 2 jilid. Isinya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang lainnya karya Suyuti judulnya Unmuzul Labib fi Khasaisil Habib, juga membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, dijumlahkan seluruh kitab tersebut, dikonsensus, dihitung, jumlahnya ada 2000 keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanding dengan para nabi, bukan dibanding kita, bukan. 2000-nya itu perbandingannya dengan para nabi, bukan perbandingannya dengan kita. Bisa bayangkan begitu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh tentang keistimewaan Nabi. Yang pertama, tidak ada seorang nabi pun Allah Ta'ala mengambil sumpah kepada seluruh para nabi untuk beriman kepada nabi tersebut, untuk menjadi pembela nabi tersebut. Tidak ada, kecuali Nabi Muhammad. Ini para nabi yang saya sebutkan tadi, 124.000 orang, manusia pilihan. Otomatis kalau para nabi sudah mengambil sumpah, maka seluruh manusia ikut. Alamul dzur, di alam arwah. Jadi 124.000 para nabi sebelum diciptakan ke dunia, di alam ruh Allah sudah mengambil sumpah. Sumpahnya apa? Agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan agar mereka menjadi pembela Nabi Muhammad. Bisa dibayangkan, ini Allah ambil sumpah di alam arwah, diabadikan dalam Al-Quran. إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Substansi dari artinya, karena panjang, Allah mengambil sumpah para nabi seluruhnya dengan piagam sumpah setia, pakai mitsaq. Mitsaq itu piagam sumpah setia. Allah yang minta, semua para nabi tanda tangan ibaratnya. Isi perjanjiannya apa? Kalian semua para nabi harus beriman kepada Nabi Muhammad, dan kalian semua harus menjadi pembela Nabi Muhammad. Luar biasanya lagi ditutup. Kata Allah apa? Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah wahai kalian seluruh manusia. Bukan hanya para nabi pada waktu itu. Dia punya bos-bosnya para nabi, di belakangnya manusia biasa. Allah katakan, saksikanlah kalian seluruh manusia termasuk para nabi, bahwa sumpah ini berlaku kepada kalian semua. Dan saya Allah menjadi saksi untuk kalian. Masya Allah, Allah yang jadi saksi. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan Nabi Muhammad SAW, Allah berikan Nabi Muhammad menjadi pemimpin seluruh manusia di hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisabur, yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya pemimpin anaknya Adam hari kiamat. Wa ana awwalu man yanshaqqu anhul ardu. Dan saya orang pertama yang bangkit dari kuburan di hari kiamat. Wa ana awwalu syafi'. Saya orang pertama dan satu-satunya orang yang berhak memberikan syafaat. Yang lain itu bisa memberikan syafaat kalau Nabi izinkan. Para nabi bisa memberikan syafaat itu karena Nabi izinkan kepada mereka. Wa ana awwalu musyaffa, dan saya orang pertama yang diberikan syafaat atau diizinkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari riwayatkan dengan redaksi yang berbeda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah wala fakhr. Saya pemimpin seluruh manusia di hari kiamat wala fakhr. Dalam riwayat Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nuruz Zalam, Nabi bersabda, ana sayyidu alamin yaumal qiyamah wala fakhr. Saya pemimpin seluruh alam, jin, malaikat, hewan, semua alam selain Allah itu namanya alam. Pemimpinnya saya, Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW. Ini keistimewaan kedua. Keistimewaan yang ketiga, di dalam Al-Quran
Allah Ta'ala memanggil Nabi dengan gelar penghormatan. Kalau nabi-nabi lain Allah panggil dengan nama. Allah sebutkan Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu dalam surga. Allah panggil ya Adam. Nabi Nuh juga Allah panggil namanya, ya Nuh ihbit bisalam. Wahai Nuh, turunlah di kapalmu dengan keselamatan. Nabi Ibrahim juga Allah panggil dengan nama, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Nabi Ibrahim, sungguh benar mimpimu, atau sungguh engkau membenarkan mimpi tersebut. Allah panggil ya Ibrahim. Nabi Musa Allah panggil juga, ya Musa inni ana Allah. Wahai Musa, saya sesungguhnya adalah Allah. Nabi Lut juga Allah panggil, ya Lut ana rusul Rabbik. Wahai Lut, saya ini malaikat adalah utusan penciptamu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria Allah panggil dengan nama, ya Zakaria inna nubashiruka bigulam. Wahai Nabi Zakaria, kami berikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak. Nabi Yahya juga dipanggil namanya, ya Yahya khuzil kitaba biquwa wa atainahu hukma sabiyya. Wahai Yahya, pegang ini kitab dengan kuat. Dipanggil ya Yahya. Nabi Isa juga dipanggil dengan namanya, ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alayya. Wahai Isa, putranya Maryam, sebutkanlah nikmatku yang aku berikan kepadamu. Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah panggil ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi. Ya ayyuhar rasul. Wahai Rasul. Dipanggil dengan gelar, tidak disebut dengan nama. Kalaupun disebut dengan nama, setelahnya disebut Rasulullah. Kalau disebutkan Muhammad dalam Al-Quran, setelahnya Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Selalu dengan gelar. Ya ayyuhal muzammil. Wahai yang berselimut. Siapa di situ yang berselimut? Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai yang berselimut. Yang mudaththir di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Toha dalam kitab Riyadun Nasim. Toha artinya ya habibi, wahai kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yasin, Allah panggil dengan gelar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, karena waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keistimewaan, belum minta kepada Allah, Allah sudah kasih. Belum minta, belum berdoa, belum sempat munajat. Masih terbesit di hati, Allah sudah kasih. Nabi-nabi lain masih minta. Nabi-nabi lain doa dulu baru Allah kasih. Nabi Muhammad belum doa Allah sudah kasih. Contoh, Nabi Musa waktu mau bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa doa, Rabbi shrahli sadri. Wahai penciptaku Allah, lapangkanlah dadaku. Nabi Musa minta agar dada dilapangkan. Kemudian Allah kasih. Nabi Muhammad SAW belum minta dilapangkan dada, tapi Allah sudah kasih. Alam nashrah lakasan. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Beda. Nabi Musa minta lagi, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Mudahkanlah urusanku. Diminta kepada Allah, baru Allah kasih. Nabi Muhammad SAW belum minta, Allah sudah kasih. Inna ma'al usri yusra. Wahai Nabi Muhammad, di dalam kesulitan kami pasti kasih kemudahan, kata Allah SWT. Padahal Nabi belum minta. Diminta lagi, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Berikan lidah ini fasih berbicara. Nabi Musa minta, baru Allah kasih. Nabi Muhammad belum minta, Allah sudah kasih. Fa innama yassarnahu bilisani. Kami akan mudahkan lidahmu membaca Al-Quran, ya Rasulullah. Nabi Musa minta ridhonya Allah, agar Allah berikan keridhaan kepada Nabi Musa. Diminta setiap hari, bukan satu hari, bukan satu bulan, setahun, tidak. Setiap hari Nabi Musa minta. Allah kasihnya kapan ridhonya? Menjelang Nabi Musa wafat. Jadi Nabi Musa setiap hari minta ridhonya Allah, Allah kasih ketika Nabi Musa menjelang wafat. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dalam Al-Quran, saya Nabi Musa segera terburu-buru mengejar ridhomu ya Allah, agar engkau berikan keridhaan kepadaku. Allah berikan menjelang wafat. Kalau Nabi Muhammad SAW waktu awal jadi Nabi sudah dapat ridho. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Dia Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu hingga engkau ridho.
Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas khosais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita lebih mencintai beliau, lebih memuliakan beliau dan bisa mengetahui begitu besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.